Bertamasya naik mobil SMK, pelan-pelan lewat tol langit. Jangan malu bila kau suka, aku memang kece bingit. Mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pernah menjadi bulan-bulanan Partai Hanura lantaran ia mengkritik proyek mobil SMK yang didengungkan Presiden Jokowi adalah fiktif alias bohong. Hanura heran atas ulah Said Didu itu. Hanura mengatakan, mengherankan kalau Said Didu yang bukan lain adalah mantan Sekretaris BUMN dan staf khusus Menteri SDM era Sudirman Said itu ujuk-ujuk ngoceh dan ngomel soal mobil SMK, padahal ia sangat terobsesi terhadap mobil SMK akibat dipecat dari jabatannya sebagai Komisaris PT Bukit Asam, ujar Partai Hanura. Hanura menilai kritik yang dilontarkan Said Didu itu dilatar belakangi rasa sakit hati lantaran dipecat dari jabatannya sebagai komisaris di PT Bukit Asam. Hal itulah yang kemudian membuat Said Didu menebar kebohongan soal mobil SMK. Sakitnya tuh di sini, begitulah judul lagu yang didendangkan oleh Cita Citata, yang mungkin juga didendangkan oleh Said Didu di dalam benaknya sambil menunjuk hatinya sendiri akibat pemecatannya dari PT BA yang bisa jadi juga satu-satunya mata pencahariannya selama ini. Saking sakitnya perasaan Said Didu membuat ia memproduksi hoax tentang SMK yang ia sebut sebagai proyek mobil nasionalnya Jokowi. Padahal saat SMK diperkenalkan pada tahun 2012, Jokowi belum menjadi Presiden Indonesia, melainkan Wali Kota Solo yang tidak punya kewenangan membuat kebijakan mobil nasional. Keberanian mengakui bahwa ada produksi mobil SMK. Kenapa? Memproduksi mobil itu, yang dianggap memproduksi mobil adalah kalau sudah berhasil memproduksi chassis dan mesin. Kalau tidak berhasil, bukan chassis dan mesin dibuat, itu adalah industri perakitan. Industri perakitan dan ada juga adalah industri penambah merek, memberikan merek saja, menempel merek. Ini karena saya lihat yang diresmikan hari ini berbeda dengan yang dipamerkan tahun 2012 mobil SMK, berarti ada mobil lain lagi yang diberikan merek SMK. Nah, saya sudah cari di Google, itu adalah mobil Changan buatan Cina yang ditempel SMK. Saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah gudang tempat menempel merek SMK dari mobil Changan. Karena kalau industri perakitan sekarang seperti yang dimiliki oleh ATPM, Toyota, Suzuki dan lain-lain, itu kira-kira kapasitasnya itu 4-5 menit itu satu mobil keluar. Itu namanya perakitan mobil. Kalau hanya menempel, betul 18.000 karena mengangkut mobil jadi, mobil spare part dipasangin secara manual semua, ditempel merek. Jadi saya hanya menyatakan selamat atas peresmian penempelan merek SMK kepada mobil Changan di Solo. Itu kira-kira pernyataan saya, dan saya salut keberanian Presiden menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah memproduksi mobil, padahal sebenarnya adalah keberanian menempel merek kepada mobil produksi Cina yang mereknya adalah Changan. Namun, melihat SMK saat ini, Partai Hanura tidak berani berkata lagi. Memang sebelumnya, Said Didu mengkritik mobil SMK yang digaungkan Jokowi hanya karangan belaka atau bohong. Said mengatakan hal itu karena sampai saat ini tidak terlihat wujud mobil SMK tersebut. Indonesia juga belum memiliki landasan dasar untuk membuat mobil seperti logam dan desain. Bertamasya naik mobil SMK, pelan-pelan lewat tol langit. Jangan malu bila kau suka, aku memang kece bingit. Mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi. Mobil SMK belum selesai, tapi Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan Presiden tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
dalam peraturan presiden yang diteken Jokowi, sebanyak 227 proyek masuk di dalam daftar PSN terbaru. Dari ratusan proyek tersebut, terdapat 2 program pengembangan pesawat terbang. Proyek itu adalah program industri pesawat jarak menengah N245 dan program industri pesawat jarak menengah R80. Adapun program pesawat N245 ini diinisiasikan oleh BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia. Pesawat ini merupakan jenis fixed wing dengan menggunakan baling-baling. N245 termasuk pesawat berkategori pengembangan baru. Selain N245, pesawat lain yang ada di dalam kategori ini adalah NC212I dan N219. Sementara itu R80 adalah pesawat yang dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Indonesia milik keluarga Habibie. Regio Aviasi Industri didirikan pada 2012 oleh Presiden Republik Indonesia kedua B.J. Habibie untuk mengembangkan R80. Pesawat ini merupakan generasi terbaru turboprop. Pesawat R80 membutuhkan dana sekitar 1,6 miliar US dollar untuk pembuatan 6 unit prototipe pesawat dan ditargetkan hingga dikomersialkan pada tahun 2025 mendatang. Seluruh dana dari pengembangan pesawat ini akan didapatkan melalui investor di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur bakal menjadi kota modern. Bahkan, kehadiran mobil terbang mulai dipersiapkan di ibu kota baru Indonesia. Bekerja sama dengan Hyundai Motor Group, otoritas ibu kota negara dan Hyundai telah menandatangani nota kesepakatan untuk bekerja sama membangun ekosistem mobilitas udara yang maju atau Advanced Air Mobility di Indonesia. MOU tersebut dilakukan pada saat KTT B20 di Nusa Tenggara II Convention Center Indonesia. Penandatanganan MOU dihadiri oleh Presiden and Head of Advanced Air Mobility Division Hyundai Motor Group Jae-won Shin dan pejabat pemerintah Indonesia termasuk Kepala OIKN Bambang Susantono. Hyundai Motor di Indonesia. Nah, tentu sekaligus juga membicarakan mengenai masa depan teknologi daripada otomotif itu sendiri. Di dalamnya termasuk electric vehicle, fuel cell vehicle, kemudian autonomous vehicle. Bahkan industri ini sedang mempertimbangkan untuk flying vehicle, pembahasan seputar teknologi. Jadi investasi sedang dalam studi, mereka sedang melakukan survei daripada kawasan dan juga permintaan terkait dengan fiskal insentif. Ya tentu Pak Presiden positif untuk menanggapi industri otomotif karena ini salah satu yang menjadi andalan untuk ekspor di Indonesia ke depan. Kenapa? Ya itu salah satunya bagian dari mobil listrik. Fiskalnya sedang tax holiday sedang bicara, kemudian terkait dengan skema import dengan beberapa negara. Kan kita sudah punya perjanjian perdagangan dengan Korea, ASEAN Korea, kemudian ASEAN China, kemudian dengan India kan sedang dalam penjajakan. Ya, mereka itu juga dapat disampaikan. Ya tentunya mereka menargetkan salah satu skemanya adalah untuk ekspor sekitar 40%. Nanti kemananya Bu? Karena kita ini kan masih dalam studi, dalam rencananya. Regulasi kalau regulasi kan pemerintah sudah siapkan, jadi mereka kan ikut aja. Kalau namanya industri kan mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. MOU tersebut bertujuan untuk memperkenalkan AAM sebagai bagian dari ekosistem mobilitas cerdas di ibu kota baru yang sedang dibangun pemerintah. Hyundai berencana untuk mengembangkan peta jalan dan meninjau konsep mobilitas terkonsolidasi untuk darat dan udara sambil melaksanakan proyek percontohan AAM dan uji terbang. Menerapkan mobilitas udara canggih di Nusantara sejalan dengan semangat OIKN untuk menjadi laboratorium hidup di Indonesia, terbuka menciptakan budaya belajar, bekerja, dan gaya hidup baru. Tentu saja, rencana tersebut membuat netizen ngakak. Pasalnya, sebelumnya Presiden Jokowi pernah mempromosikan mobil SMK yang kini tidak jadi.